Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul kabirul allam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bashari wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal kiram. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Kalian tidak bisa meraih kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian mau menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan, dan sampai kalian mampu mau menafkahkan sebagian rezeki yang kalian cintai. Apapun yang kalian nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Ali Imran ayat 92. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang Allah muliakan. Mengawali khutbah ini, khatib mengingatkan pribadi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid mulia ini. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah, jalankan segala perintahnya dan berupaya menjauhi semua yang Allah larang. Mudah-mudahan hidup kita mulia dan semakin takwa kita kepada Allah, insya Allah kita akan semakin mulia dalam kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada satu ketika adalah Abdullah ibnu Mubarak wafat 181 Hijriah, salah seorang tokoh besar kalangan generasi tabi'in. Selesai menjalankan prosesi hajinya dan dia pun beristirahat, kemudian tertidur di kawasan Masjidil Haram. Dalam tidurnya beliau bermimpi melihat dua orang malaikat yang sedang berdialog. Seorang malaikat bertanya pada temannya, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? 16.000 orang jamaah, kata temannya. Di antara yang 600.000 itu berapa yang mabrur, yang Allah terima hajinya? Maka temannya menjawab, tidak ada sama sekali. 600.000 jamaah tidak ada yang mabrur kecuali seorang. Siapa dia? Dia adalah seorang tukang sol sepatu berasal dari kota Damaskus, Syria, bernama Muwaffaq. Sampai di situ Abdullah bin Mubarak terjaga dari mimpi, berkeringat, cemas hatinya karena mimpi tadi terasa nyata baginya. Dan di dalam mimpi tidak disebut bahwa haji Abdullah bin Mubarak termasuk yang mabrur. Maka singkat cerita, Abdullah bin Mubarak pun bergegas ingin kembali dan mencari tahu siapa yang bernama Mubarak tersebut, siapa yang bernama Muwaffaq tersebut. Maka dia pun melakukan perjalanan ke Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syria sekarang.
Jarak Mekah dengan Damaskus itu lebih kurang 1669 km ukuran sekarang. Jika ditarik di Jambi, maka perjalanan Jambi ke Kota Malang, Jawa Timur lebih kurangnya. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak sampai ke kota Damaskus, tanya punya tanya, cari punya cari. Alhamdulillah bertemu dengan yang namanya Al-Muwaffaq. Betul, ternyata dia hanya seorang tukang sol sepatu. Maka Abdullah bin Mubarak pun mendekatinya dan berupaya membujuk untuk bercerita tentang hajinya. Bagaimana respon Muwaffaq? Yang ada adalah dia menangis. Maaf Tuan, saya betul Muwaffaq namanya. Sebetulnya saya dan istri memang punya niat berhaji. Saya 40 tahun mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, dan akhirnya terkumpul 350 dinar. Kalkulasi rupiah lebih kurang 90 juta. Itu untuk ongkos kami berdua berangkat haji tahun ini. Tapi pada satu waktu, istri kami yang ngidam, hamil muda, mencium aroma masakan tetangga sebelah. Kemudian dia menemui tetangga untuk minta mencicipi masakan tersebut. Tetapi sang tetangga menjawab, maaf Bu, ini bukan makanan halal buat ibu, ini hanya untuk kami. Ini sebetulnya adalah bangkai daging keledai yang kami temukan di jalan. Saya ambil, saya masak karena sudah 3 hari anak-anak saya kelaparan. Maka bukan untuk sampean, bukan untuk bapak ibu, tapi hanya untuk kami yang dalam keadaan memang betul-betul kritis. Muwaffaq pun tersentuh. Akhirnya dia berkata kepada sang ibu tetangga tadi, Bu, kalau begitu 350 dirham ongkos haji ini untuk nafkah ibu saja. Cukuplah ini perjalanan haji kami. Kaum muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak akhirnya mengangguk-angguk. Persis inilah betul sang pemilik haji mabrur, yang gara-gara dialah juga 600.000 jamaah yang lain hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini ada dalam karya Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Irsyadul Ibad, salah seorang mahaguru dari ulama-ulama Nusantara angkatan Syekh Nawawi Banten. Ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya mendekati Allah itu betul dengan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, karena di situ ada Baitullah, rumahnya Allah. Mendekati Allah itu betul dalam sujud, karena Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi fis sujud fa aksiru fihi du'a atau kama qala. Jarak terdekat antara hamba dengan Allah adalah saat sujud, perbanyak doa. Tetapi ada jalan lain di mana Muwaffaq mengambil inti dari salah satu ibadah, yakni peduli kepada manusia lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu hadis kudusi Rasulullah bercerita dialog Allah dengan seorang hamba. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hai hambaku, kata Allah, aku sekarang sedang sakit, tapi tidak kau jenguk aku. Maka si hamba berkata, Ya Rabb, bagaimana engkau bisa sakit? Engkau adalah Rabbal Izzah, pemilik semesta. Tidak mungkin sakit. Engkau tahu, hai hamba, sekarang saudaramu sedang sakit, tapi tidak kau jenguk. Andai kau jenguk, maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Wahai hamba, aku sekarang sedang lapar, butuh makanan, tapi tidak kau beri aku makan. Ya Allah, ya Rabbal Izzah, engkau adalah Rabbal Izzah, tak mungkin perlu makanan, dan engkau pemilik segala makanan. Maka kata Allah, kau tahu sekarang ada hamba, ada saudaramu yang sedang kelaparan, tapi tidak kau beri dia makanan. Andai kau beri dia makanan, maka engkau dapati aku ada di sisinya. Wahai hamba, ya ibna Adam, engkau sekarang tidak beri aku minuman, padahal aku dahaga, sangat haus.
Ya Rabbal Izzah, Engkau pemilik segala makanan minuman, bagaimana aku bisa beri minuman? Engkau adalah pemilik semesta. Wahai hamba, engkau tahu saudaramu sekarang sedang dahaga, kehausan, tetapi tidak kau beri dia minuman. Andai kau beri, maka engkau dapatkan aku di sisinya. Ini hadis dengan bahasa simbolik. Allah tak mungkin sakit, lapar dan dahaga. Yang lapar, sakit, dahaga itu makhluknya. Allah ingin katakan, kalau ingin dekat padaku, pedulilah pada sesama. Semakin kita peduli, sungguhnya kita sedang mendekat kepada Allah. Maka dalam beberapa hari ke depan ada momentum kurban namanya. Kurban itu qaruba yaqrubu qirbanan, kurbanan artinya dekat. Ingin dekat kepada Allah dengan penyembelihan hewan ternak. Sesungguhnya pesan terdalamnya adalah pedulilah pada sesama. Maka dalam satu kesempatan Rasulullah bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, setiap orang muslim itu mesti berkontribusi, bersedekah. Sahabat tanya, bagaimana jika tidak bisa bersedekah karena tak ada yang bisa disedekahkan? Rasul kata, bekerjalah engkau, hasilnya untuk dirimu, sisa sedekahkan. Bagaimana jika tidak bisa, tak mampu bekerja? Ajak orang berbuat ma'ruf atau khair, kebaikan. Bagaimana jika tidak bisa mengajak orang baik? Bantu orang lain yang membutuhkan pertolonganmu. Bagaimana jika tidak bisa mampu juga membantu? Tidak bisa mengajak kebaikan? Tahan dirimu anis syarri, dari berbuat jahat. Singkat kata, hadis menginginkan kita, jika tidak bisa berbuat positif pada sesama, paling tidak tahan dari berbuat negatif. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah namanya daging beribadah. Dalam sholat berjamaah disuruh saf dirapatkan, itu kulitnya bagus. Tapi kalau rapat hatinya, kompak sesama muslim, itu dagingnya rapat saf. Assalamualaikum dalam sholat, dalam penutup sholat, itulah kulitnya. Tapi isinya adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kurban nanti yang dihitung Allah adalah takwa kita. La yanalullah luhumuha wala dima'uha. Tidak meraih kedekatan kepada Allah melalui darah dan daging, tetapi yang mendekat kepada Allah adalah yang dibarengi ketakwaan kita kepada Allah. Terakhir, Imam Syafi'i berpesan, iza kunta fit tariqi ila Allah farqud, wa iza sa'ba 'alaika faharwil, wa in ta'ibta fasir famsi, wa illam tastati' fasir walau habwan, wa iyyaka warrujuk. Makna bebasnya begini, jika kau sudah berada di jalan Allah, kita sudah taubat, sudah baik, sudah punya sahabat, teman-teman lingkungan yang kondusif untuk taat, berlari kencanglah, semangatlah. Jika tak mampu berlari kencang, berlari kecil, maraton. Jika tak mampu berlari kecil, maka tetaplah berjalan. Jika tak bisa, sulit untuk berjalan, majulah terus. Meskipun merangkak, ingat, jangan sampai berdiam, stop, berhenti, apalagi berbalik arah kembali. Inna hasanal kalamullah al-makul alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun kebaikan sebiji zarah sekalipun, Allah akan memberikan, memperlihatkan kepada kita. Sebaliknya, amal keburukan pun akan kita lihat hasilnya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.